Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah. Wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, alhamdulillah pagi ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di tempat ini guna untuk melanjutkan kembali beberapa faedah penting dan mutiara berharga yang bisa kita petik dari dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dilakukannya secara terang-terangan. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita menyampaikan beberapa pelajaran berharga dari kisah ini. Salah satunya, kisah ini menjadi petunjuk, menjadi bukti dan dalil akan urgensi dan pentingnya dakwah tauhid. Bagaimana tidak? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak merubah sama sekali konsep dakwah beliau. Manhaj Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah tetap memprioritaskan dan mengedepankan dakwah tauhid. Sebagaimana 3 tahun sebelumnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, juga mendakwakan tauhid kepada mereka-mereka yang beriman. Sebagaimana pula ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini dengan turunnya surat Asy-Syu'ara ayat 214 untuk memulai lembaran dakwah beliau secara terang-terangan, tak sedikit pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merubah konsep dan manhaj beliau di dalam berdakwah. Dakwah tauhid menjadi skala prioritas bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ternyata ini juga menjadi prioritas dan dakwah serta misi utama para nabi dan para utusan sebelumnya. Oleh karenanya pada pertemuan yang lalu kita sampaikan baru 2 bukti akan pentingnya dan urgensi kita di dalam menyebarkan dakwah tauhid. Yang pertama kita sampaikan bahwasanya dakwah tauhid itu adalah menyampaikan, membimbing, pun mengarahkan manusia agar mereka mengenal hak pertama bagi Allah dan kewajiban pertama kita sebagai hambanya. Pun demikian dengan bukti yang kedua yang menunjukkan akan pentingnya dakwah tauhid. Karena dengan kita menyebarkan dan mengajak masyarakat kita kepada tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, itu layaknya kita sedang mengajak mereka, manusia terutama adalah orang-orang muslim, agar sampai pada puncak dan level yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwasanya iman berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memiliki tingkatan, memiliki level. Dan level yang paling tinggi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, a'laha qaulu la ilaha illallah. Bagaimana seorang muslim itu mampu untuk memahami, pun demikian mampu juga untuk mencerna dengan baik konsekuensi dari la ilaha illallah, serta mengamalkan dengan mengajarkan dan menyampaikan dakwah tauhid ini kepada yang lain. Ini adalah level dan cabang iman yang paling tinggi kata Rasulullah SAW. Maka tatkala kita mengajak manusia kepada dakwah tauhid, maka berarti kita sedang mengajak mereka manusia ini ke puncak dan level yang paling tinggi dari cabang-cabang iman. Adapun hari ini kita akan melanjutkan 3 bukti yang lain yang menunjukkan akan pentingnya kita berdakwah untuk mengajak masyarakat dan manusia agar mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga kita lanjutkan hari ini. Bukti yang ketiga di antara bukti-bukti yang lain yang menunjukkan akan urgensi dan pentingnya dakwah tauhid adalah
dakwah tauhid merupakan poros dari seluruh dakwah para nabi dan para utusan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus setiap kaum seorang utusan. Kiranya apa misi yang dibawa oleh mereka? Kiranya apa risalah yang disampaikan mereka kepada umatnya? Setiap para utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata membawa misi yang sama. Berdasarkan surat ini An-Nahl ayat 36, ani abudullaha wajtanibut tauhid. Mereka membawa misi agar umatnya, kaumnya, kabilahnya, masyarakatnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tauhid. Menjauhi juga segala bentuk kesyirikan. Inilah salah satu di antara bukti bahwasanya dakwah tauhid ini bukan hanya dimulai di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Namun dakwah tauhid ini sudah dimulai semenjak Nabi yang pertama, utusan yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menguatkan tentang misi yang dibawa, yang diemban oleh para utusan sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ummahatum syatta wa dinuhum wahid. Meskipun mereka berasal dari tempat yang berbeda, mungkin barangkali bahasa yang tidak sama, mungkin barangkali tempat yang berlainan dan karakter masyarakat yang tidak sama, akan tetapi Nabi SAW mengatakan perbedaan ini wajar. Namun yang perlu kita garis bawahi, Rasulullah SAW mengatakan dinuhum wahid. Agama yang diemban, yang dibawa, yang disampaikan oleh para utusan ternyata wahid, itu sama, satu, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan masyarakat serta kaumnya dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran, subhanallah. Maka oleh karenanya para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar Al-Furqan dimanapun antum berada, ini menunjukkan bagaimana layaknya kita sebagai seorang dai, atau kita sebagai seorang pendidik, atau kita sebagai seorang ayah dan kepala keluarga. Ingatlah bahwasanya dakwah tauhid ini seharusnya menjadi skala prioritas kita di dalam mengajak siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk di antara adalah orang yang paling dekat dengan kita, keluarga, anak dan istri kita. Oleh karenanya, tak sedikit di kalangan para ulama yang mengatakan bahwasanya tidak etis bagi seorang dai, baik itu kita sebagai kepala keluarga atau sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, bahkan kita sebagai seorang guru, pendidik maupun dosen, bahkan kita sebagai dai nasional, bahkan dai internasional. Para ulama banyak yang mengatakan bagi para duat tidak etis bila mana mereka mengaku cinta kepada Nabi, beriman kepada para utusan, ketika mereka beramar ma'ruf nahi mungkar, di saat mereka menyebarkan dakwah kepada manusia yang lain, terus kemudian mereka mengabaikan misi utama yang diemban oleh para nabi dan para utusan sebelumnya, maka kata para ulama, keimanan mereka kepada para nabi, kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlu dan mesti diragukan. Karena kalau seandainya mereka cinta kepada Rasul dan beriman kepada para utusan yang lain, tentu misi ini tidak akan mungkin diabaikan. Dakwah tauhid pasti menjadi skala prioritas mereka di dalam berdakwah dan mengajak manusia kepada kebenaran, subhanallah. Maka oleh karenanya, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, terkadang kita menjumpai banyak sekali syubhat-syubhat di masyarakat kita. Seringkali kita mendengar bahwasanya dakwah tauhid ini adalah dakwah yang memecah belah umat. Seringkali telinga ini juga terdengar suara sumbang dari masyarakat yang tidak suka dengan dakwah tauhid, mengatakan bahwasanya dakwah tauhid tidak memiliki kontribusi besar, entah di dalam menstabilkan kondisi ekonomi umat lah. Ya, para duat yang selalu mengatakan dakwah tauhid di mana-mana seringkali dan acap kali dicap, yakni sebagai duat-duat yang tidak memiliki jasa sama sekali di dalam mengentaskan kemiskinan lah,
ya, atau bisa menstabilkan kondisi politik sebuah negara yang lagi kacau balau lah. Intinya mereka seakan-akan ingin menyatakan bahwasanya dakwah tauhid ini adalah dakwah yang sudah usang. Dakwah yang sudah ketinggalan zaman. Dakwah yang tidak seharusnya lagi dijadikan sebagai prioritas kita di dalam mengajak manusia. Bahkan mereka keluar-keluar di mana-mana seakan-akan saat ini yang dibutuhkan oleh sebuah negara misalnya adalah orang-orang yang bisa menampilkan kesejukan di dalam berdakwah. Kata-kata manis dan indah. Tidak hanya sekedar tauhid, syirik. Karena mereka sebenarnya adalah orang-orang yang antipati dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Pertanyaannya, apakah memang syubhat-syubhat yang sering kali terdengar di telinga kita ini bisa dibenarkan? Apakah memang benar kebobrokan sebuah negeri, sebuah negara, maaf, ya, itu memang salah satu solusi terbaik itu adalah meninggalkan dakwah tauhid? Maka disinilah syubhat-syubhat ini sebenarnya sudah dibantah oleh para ulama. Kalaulah kita bijak di dalam menyikapi dan memahami, dan ini adalah bagian dari pentingnya kita mempelajari sirah Nabi, terutama adalah sirah para utusan sebelum Rasulullah SAW, pasti kita akan melihat bahwasanya seburuk apapun akhlak, moral, politik, ekonomi dalam sebuah negeri atau negara, itu tidak ada solusi terbaik kecuali adalah mengajak manusia hanya menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan bahwasanya ini bukan sebuah harapan semata, tapi ini adalah sebuah prinsip yang harus tetap dijaga, dipegang teguh dengan kuat oleh setiap muslim. Apa buktinya? Ada sebuah tulisan yang sangat indah, kalau tidak salah tesis ya, yang ditulis oleh seorang mahasiswa di Jamiatul Azhar dengan judul Daurul Al-Aqidah. Daurul Aqidah fil Iqtisad Al-Islami, subhanallah. Siapa sangka? Ternyata di dalam tulisan ilmiah ini bukan sekedar tulisan yang tidak memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Wallahi tidak. Ini adalah sebuah tulisan ilmiah. Ditulis oleh seorang mahasiswa aktif. Bahkan diberikan kata pengantar oleh salah satu guru besar di Al-Azhar University. Ya, tulisan ini ditulis oleh Samir Muhammad Naufal dan diberikan kata pengantar oleh guru besar mereka. Ya, Syekh Yusuf, Ibrahim Yusuf. Dalam karya ilmiah ini menunjukkan begitu banyaknya poin-poin penting dan bukti-bukti yang sebenarnya tidak bisa terbantahkan. Ternyata tauhid dan akidah yang lurus itu bisa memberikan kontribusi yang sangat besar fil Iqtisad Al-Islami. Dalam hal apa? Dalam memajukan ekonomi keumatan. Itu kalau seandainya kita terjemahkan tesis atau disertasi kalau nggak salah dengan bahasa yang lebih bebas, paling tidak ternyata peran akidah itu sangat vital dalam kehidupan manusia dan bahkan bisa memberikan kontribusi dalam menstabilkan kondisi ekonomi Iqtisad Islami dan juga bisa meningkatkan dan memajukan ekonomi keumatan, subhanallah. Maka oleh karenanya para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, mungkin selama ini kita merasakan gak ada kaitannya sama sekali antara keluar-keluar orang yang berdakwah tauhid dengan kondisi kebobrokan ekonomi sebuah negeri misalnya. Karena ini dianggap oleh kebanyakan manusia gak ada benang merah yang bisa kita tarik. Tapi subhanallah, ya, di dalam kitab ini menunjukkan banyak hal. Dalam kitab ini subhanallah ternyata banyak benang merah yang bisa kita kaitkan antara dua kutub yang mungkin sebagian banyak orang mengatakan tak mungkin bisa bersatu dan bertemu. Ya, dalam karya ilmiah ini mengajak kepada kita di muqaddimah itu untuk mengajak kepada kondisi kaum dan masyarakat Nabi siapa? Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ya mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa hampir semua para nabi ya mereka mengajak kepada kaumnya di tempat yang berbeda, karakter yang berbeda, pun demikian bahasa yang mungkin tidak sama, ternyata semua para nabi ketika berdakwah tidak meninggalkan dakwah tauhid. Ya, sebagaimana ada di dalam surat Hud, ada di dalam surat Al-A'raf, ada pula di dalam surat Asy-Syu'ara.
Ini adalah membahas bagaimana para nabi dan para utusan dahulu mengajak umatnya untuk selalu mengedepankan ani'budullaha la ilaha illallah. Selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah misi seluruh para utusan. Lah terkait kondisi sebuah negeri yang mungkin barangkali kita ambil sampelnya, ekonominya carut marut misalnya, apakah ada kaitannya dengan dakwah tauhid, dan dakwah tauhid mungkin nggak untuk bisa menstabilkan, apalagi menjadi solution maker, menjadi solusi terbaik di dalam memecahkan kebuntuan bobroknya ekonomi sebuah negeri. Nah, dalam karya ilmiah ini kita diajak untuk melihat bagaimana kondisi kaum dan masyarakat Nabi Syuaib alaihissalam. Salah satunya di dalam surat Al-A'raf ayat 85. Kalau kita cermati, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan, dimanapun antum berada, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabi Syuaib ketika pertama kali menghadapi masyarakatnya luar biasa sekali bejatnya, rusaknya, kondisi ekonomi keumatan yang ada di masyarakatnya Nabi Syuaib alaihissalam. Bahkan para ulama sepakat bahwasanya yang namanya monopoli, yang namanya riba, pun demikian dengan kedzaliman, pengurangan takaran, itu sudah menjadi fenomena yang lumrah dan wajar di masyarakat Madian. Tapi uniknya kalau kita cermati dalam ayat ini 85 surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Madyana akhahum Syuaiba." Di masyarakat yang sedang bobroknya ekonomi mereka ini diutuslah Nabi Syuaib alaihissalam. Tapi coba kita lihat. Kiranya apa? Solusi yang ditawarkan, misi yang dijalankan oleh Nabi Syuaib untuk bisa memperbaiki kebobrokan ekonomi masyarakatnya. Wa ila Madyan akhum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu subhanallah. Ternyata Nabi Syuaib tetap mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, memurnikan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah akar permasalahan. Layaknya orang yang memiliki komplikasi penyakit, tentu penyakit yang paling mendasar itu akan diobati dan disembuhkan dengan izin Allah terlebih dahulu oleh seorang dokter. Gak mungkin kemudian penyakit-penyakit yang lecet-lecet kemudian segera disembuhkan atau paling tidak segera ditangani. Hal itu tidak akan memberikan pengaruh yang besar. Tapi mana penyakit yang memiliki pengaruh yang besar kepada seluruh jasad, kepada tubuh kita, pasti itu akan menjadikan dokter untuk menangani lebih awal. Pun demikian dengan penyakit masyarakat. Nabi Syuaib sadar masyarakatnya ini sedang didera oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit komplikasi, penyakit masyarakat yang beragam dan bervariasi. Kesyirikan ada. Kebobrokan ekonomi pun ini sudah menjadi hal yang biasa. Riba sudah menjamur di mana-mana. Monopoli di dalam perdagangan pun tidak terelakkan. Belum lagi al-kaila wal mizan. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan ini sudah tidak bisa terelakkan lagi. Ini adalah semua masyarakat, ini adalah semua adalah penyakit-penyakit masyarakat. Tapi coba kita lihat. Kiranya penyakit mana yang didahulukan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Ternyata misi yang pertama, dan ini adalah penyakit yang harus diperbaiki dan harus dihilangkan. Qala ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian setelah mereka atau Nabi Syuaib mengajak kaumnya untuk beribadah memurnikan tauhid, kemudian mengabaikan penyakit-penyakit yang lain? Enggak. Nabi Syuaib tetap berusaha untuk memperbaiki. Tapi akar dari semua penyakit masyarakat ini harus terobati terlebih dahulu. Karena penyakit-penyakit yang lain akan mudah untuk bisa dihilangkan, untuk bisa diobati selama akar penyakit itu sudah hilang. Makanya coba kita lihat dan baca kembali surat Al-A'raf ayat 85. Nabi Syuaib benar-benar peka terhadap semua penyakit yang ada di masyarakatnya.
Tapi beliau punya skala prioritas. Ani'budullah malakum min ilahin ghairu, itu menjadi prioritas utama. Baru kemudian Nabi Syuaib ya mengajarkan, mengajak, membimbing masyarakatnya, auful kaila wal mizan. Ya, sempurnakan, jangan engkau kurangi. Jangan engkau berbuat dolim terhadap takaran, timbangan ketika engkau berjual beli. Itu di nomor 2, nomor 3. Tapi bagaimana kita bisa melihat kondisi kebobrokan ekonomi umat sampai mengatakan bahwasanya kalau kita bandingkan, maaf, dengan masyarakat kita ya ini saja, yang mungkin sebagian pakar ekonomi Indonesia mengatakan ekonomi ini sedang tidak sehat-sehatnya. Itu masih jauh bobroknya ekonomi Madian masyarakatnya Nabi Syuaib alaihissalam. Tapi meski demikian, Nabi Syuaib tidak langsung kemudian memberikan tawaran solusi-solusi bagaimana menstabilkan ekonomi masyarakatnya. Nabi Syuaib tidak segera dan gegabah untuk memberikan solusi bagaimana orang-orang itu bisa memenuhi takaran yang sempurna dan tidak mengurangi. Nabi Syuaib pun tidak segera untuk menghilangkan bagaimana membuat sistem agar monopoli ini bisa dihilangkan. Subhanallah. Karena ini adalah penyakit masyarakat yang bisa dinomor 2-kan dan dinomor 3-kan. Karena akar permasalahan itu adalah bagaimana mereka memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karya ilmiah ini benar-benar membuka wacana dan benak kita. Selama ini mungkin banyak orang yang ragu, bahkan mengingkari. Dakwah tauhid nggak ada korelasi sama sekali antara dakwah tauhid dengan kondisi keumatan. Bahkan dianggap ini adalah 2 kutub yang tidak ada titik temunya. Tapi kalau kita mencermati lebih dalam, subhanallah, ya, kisah Nabi Syuaib alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya itu membuka ya pola pikir dan mindset kita. Ternyata dakwah tauhid ini memang benar-benar landasan utama dalam memperbaiki semua penyakit-penyakit moral, penyakit-penyakit masyarakat yang kita jumpai. Maka oleh karenanya, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, di dalam kitab ini juga menyajikan banyak hal. Mungkin adalah hal-hal yang baru, meskipun ini sudah lama dikemukakan oleh para ulama. Ya, di antara poin-poin penting misalnya, ini baru satu sisi, yaitu sisi ekonomi. Ternyata daurul akidah, peran akidah ini sangat besar di dalam menstabilkan ekonomi umat. Ya, dalam kitab ini menyajikan bukti-bukti yang lain. Selain bahwasanya dakwah tauhid ini ternyata menjadi dakwah para nabi sebelumnya, dan itu sudah dibuktikan oleh Nabi Syuaib di dalam menstabilkan, di dalam menyelesaikan semua penyakit ekonomi dalam masyarakatnya. Dan dakwah tauhid itu juga memberikan sumbangsi yang sangat besar. Salah satu buktinya bahwasanya ya, dakwah tauhid, orang yang bertauhid itu akan semakin yakin bahwasanya rezeki ini sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Rezeki ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan salah. Rezeki ini bahkan jauh-jauh hari sudah termaktub di dalam Lauhil Mahfudz sebelum alam semesta, langit dan bumi ini diciptakan dengan selisih 50.000 tahun. Maka tidak akan tertukar. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan usia serta umur alam semesta ini semuanya sudah ditakar, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada enggak korelasi dan hubungan antara rezeki yang tertakar pada orang-orang yang bertauhid dengan ekonomi? Iya. Maka tatkala orang itu yakin bahwasanya rezeki kita sudah tertakar insya Allah. Dalam kitab ini menyajikan satu hal. Ketika kita yakin bahwasanya rezeki ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan terlalu terobsesi banget untuk sekedar mengejar cuan, untuk sekedar menumpuk pundi-pundi dunia. Karena kita yakin sebanyak apapun waktu yang sudah kita kerahkan, selama apapun mungkin lapak dan toko kita buka, kalau memang rezeki hari itu
dengan nominal tertentu, maka hal itu tidak akan menyelisih dan tidak akan tertukar. Tidak akan bertambah pun tidak akan berkurang. Nah, di dalam kitab ini menyajikan, bayangkan kalau seandainya orang-orang itu sudah kuat imannya, sudah kuat tauhid dan akidahnya, insya Allah dia tidak akan lupa dengan haknya Allah. Dan ini adalah di antara sisi yang kedua. Dia bekerja tidak akan terlalu terobsesi untuk mengejar dunia sampai melupakan haknya Allah. Tapi ketika dakwah tauhid menancap kuat di dalam hati seseorang, insya Allah orang itu akan selalu mengedepankan dan memprioritaskan haknya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'anul Karim para pedagang, para ekonom, ya, yang kita tahu banyak di antara mereka sudah melalaikan haknya Allah. Bahkan haknya Allah padahal sang pemberi rezeki lebih banyak di nomor 2, kan bahkan barangkali dilalaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam surat An-Nur ayat 37 bagi para pedagang yang beriman, yang memiliki akidah yang lurus, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa anis salat wa iqamas salat. Subhanallah. Sejatinya para pedagang, ekonom, ya, yang muslim, mukmin dan kuat imannya, insya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah benar-benar rijal, laki-laki sejati yang tidak akan tertipu dan tergoda dengan urusan-urusan bisnis dan perdagangan. Ketika dikaitkan dengan haknya Allah, la tul an dzikrillahi wa anis shalah. Perkara salat pun tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk selalu mengedepankan haknya Allah. Pun demikian perkara zakat. Karena di dalam harta kita pasti ada bagian bagi orang lain. Entah itu dalam bentuk sedekah sunnah. Lebih-lebih bagi orang yang sudah sampai pada syarat-syarat dalam hukum zakat. Maka berarti ia harus segera untuk mengeluarkan. Tapi kondisi dan realita menunjukkan malah sebaliknya. Kenapa? Adzan berkumandang di mana-mana. Seringkali tidak menjadikan mereka tergerak hatinya dan meninggalkan lapak serta toko-toko dan menutup sementara. Mereka malah disibukkan dengan aktivitas perdagangan dan transaksi jual belinya. Pun demikian kita bisa menyaksikan dengan mata telanjang sendiri. Begitu banyak. Entah itu pasar tradisional, entah itu pasar grosir besar, bahkan termasuk juga minimarket, hypermarket dan mal-mal besar memang menyediakan tempat untuk sholat. Dan ini adalah bagian dari karunia Allah kita tinggal di Indonesia. Tapi yang sangat disayangkan, adzan dikumandang, iya. Adzan terdengar oleh mereka, iya. Tapi sang pemberi rezeki ketika memanggil mereka, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ternyata mereka tidak segera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki. Padahal kalaulah orang-orang beriman, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan rezeki kalau seandainya kita tidak memenuhi panggilannya? Ini adalah sebuah kedurhakaan. Ya. Lah, ini yang dibahas tuntas di dalam karya ilmiah tersebut. Orang yang punya iman yang kuat, akidah yang lurus, insya Allah yakin bahwasanya segala bentuk kebobrokan, penyakit ekonomi intisarinya ada di dalam diri kita masing-masing. Sejauh mana kita dekat, kuat tauhid kita kepada Allah, insya Allah hal ini akan membantu untuk menstabilkan kondisi kebobrokan ekonomi umat. Yang kedua, ya, ia akan semakin yakin bahwasanya rezeki ini tertakar dan tidak akan tertukar dengan yang lain. Allah sudah menjata untuk kita semua. Maka bagi orang yang bertauhid dan percaya dengan kaidah seperti ini, ia tidak akan terobsesi lagi untuk mengejar dunia sampai yang ketiga melalaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tatkala ia bekerja semampunya dan tidak melalaikan haknya Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah di antara efek bagaimana pengaruh tauhid itu memberikan sumbangsi dan kontribusi yang tidak sedikit untuk menstabilkan umat, subhanallah. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, dalam kitab dan karya ilmiah ini juga diupas bagaimana peran tauhid ini memberikan pengaruh yang besar. Salah satunya apa? Membentuk karakter pedagang-pedagang muslim, para pialang dan ekonom-ekonom untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah salah satu di antara penyakit yang mungkin sering kali kita jumpai. Di mana namanya riba, namanya juga kezaliman, mengurangi takaran, penipuan dalam dunia bisnis dan perdagangan seperti sesuatu yang tidak mungkin terelakkan bagi seorang pedagang. Tapi manakala subhanallah keimanannya kuat insya Allah, hal ini akan melahirkan sikap muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya seluruh kaum muslimin, para pedagang, para ekonom merasakan dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Insyaallah lambat laun ekonomi itu akan benar-benar tertata rapi. Tidak ada yang namanya korupsi. Orang-orang akan jujur. Pun demikian seseorang pun akan menunjukkan empati kepada sesama para pedagang. Tidak ada yang namanya iri dan hasad. Bahkan mereka pun saling berbagi antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain. Alangkah indahnya keadaan dan kondisi ekonomi keumatan kalau seandainya orang-orangnya dan para pelakunya ini adalah orang-orang yang beriman. Subhanallah, mungkin kita bisa melihat salah satu contohnya dan berharap contoh ini bisa tertular kepada negara-negara lain. Salah satunya tatkala kita diberikan kesempatan untuk berziarah ke kota Madinah atau kota Makkah, subhanallah. Begitu indah pemandangan yang kita lihat. Di saat bahkan sebelum adzan berkumandang pun kaum muslim berbondong-bondong dari segala penjuru. Mereka meninggalkan lapak-lapak mereka, semua aktivitas dihentikan. Baik aktivitas konstruksi yang ada di sekitarnya mereka berhenti. Pun demikian para pedagang mereka pun yang berhenti. Bahkan ini dibantu oleh para askar untuk mengingatkan kepada orang-orang yang masih disibukkan dengan urusan dunia, mereka disuruh untuk beranjak dan meninggalkan seluruh aktivitas dan menuju ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat sepanjang perjalanan misalnya tatkala kita belum sampai di atas kendaraan, entah bis atau mobil, ketika adzan berkumandang subhanallah, emperan-emperan toko dimanapun semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan toko itu cuma ditutup dengan alas seadanya dan kain yang itu sebenarnya tidak bisa menghalangi dari tindakan pencurian kalau seandainya ada orang yang punya niat jahat. Tapi semuanya ini adalah buah sebenarnya dari keimanan, dari akidah yang lurus. Sehingga mereka pun tidak merasa berberat hati ketika harus meninggalkan lapaknya dengan kondisi seperti itu. Tapi subhanallah, di antara efek yang lain dari dakwah tauhid ini adalah jaminan keamanan dengan izin Allah. Dan itu bisa dirasakan tatkala kita berada di sana. Subhanallah. Karya ilmiah ini membuka benak kita dan wacana kita yang selama ini menganggap dakwah tauhid sudah usang. Orang-orang yang berdakwah tauhid tidak memberikan kontribusi besar untuk negara kita, untuk kondisi ekonomi keumatan dan lain sebagainya. Ternyata kitab ini benar-benar menyajikan bantahan-bantahan yang sangat menohok. Pun demikian, sebagian manusia ada yang kemudian meragukan dakwah tauhid. Bahwasanya dakwah tauhid ini tidak mencerminkan akhlak yang baik. Tidak menjadi solusi untuk memperbaiki karakter bangsa yang sudah bobrok. Akhlak buruk bagi sebagian penduduk Indonesia ini tidak bisa diperbaiki dengan dakwah tauhid. Apakah memang benar? Ini juga ada sebuah karya ilmiah yang ditulis dalam sebuah jurnal yang dipublikasikan di Universitas Al-Jazair. Di mana di dalam kitab ini menyajikan banyak hal. Ternyata hubungan dan korelasi antara tauhid dengan akhlak ini adalah dua sisi yang ternyata tidak bisa dipisahkan. Laksana dua sisi mata uang yang tidak bisa dijauhkan, maka pun demikian ketika dalam karya ilmiah ini menjelaskan korelasi dan hubungan yang amat erat antara tauhid dengan akhlak. Antara iman dengan akhlak yang luhur. Dan itu didasarkan pada sabda Nabi SAW. Akmal mu'minina imanan akmaluhum ahasinukum akhlaqa. Keimanan dan akidah yang paling sempurna pada seorang muslim
itu adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Subhanallah, di dalam karya ini membahas panjang lebar korelasi antara dua kutub ini. Maka oleh karenanya para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, ya, ketika kita sadar bahwasanya dakwah tauhid yang adalah poros misi utama, ya, para nabi di dalam mengajak manusia, para utusan di dalam membimbing umatnya, maka tidak etis kata para ulama kita memalingkan dakwah tauhid ini atau mengganti manhaj dan konsep kita di dalam dakwah dengan konsep dakwah-dakwah yang lain. Ingatlah, dakwah ini memberikan kontribusi yang sangat besar, memperbaiki ekonomi, keumatan, memperbaiki yang juga kondisi kebobrokan politik mungkin barangkali, atau bisa ya memperbaiki karakter dan sifat-sifat serta perangai-perangai yang buruk pada suatu negeri. Ini sudah dibuktikan oleh para founder, oleh orang-orang soleh sebelum kita, terutama adalah para nabi dan para utusan ketika mereka menghadapi yakni berbagai rintangan dan halangan di dalam dakwah. Maka terkait yakni akhlak, para pemirsa Al-Furqan TV, kita bisa melihat bagaimana kondisi psikis kalau seandainya kita berada di masa-masa di mana Nabi Lut itu masih hidup, subhanallah. Al-Quran menjelaskan di dalam surat Hud. Pun demikian menjelaskan di dalam surat Al-A'raf. Ya, bagaimana kondisi psikis, yang dialami oleh Nabi Lut alaihi salam ketika menghadapi kaumnya. Di mana kaumnya ini pada derajat yang paling rendah akhlak dan perangainya. Bahkan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala telah melakukan satu fahisyah, kejahatan kriminal yang itu tidak pernah dilakukan pada manusia-manusia sebelumnya, yaitu liwat. Namun kalau kita lihat bagaimana solusi sekali lagi yang ditawarkan untuk memperbaiki kebobrokan akhlak masyarakat dan kaumnya Nabi Lut. Apakah kemudian akhlak ini yang kemudian diselesaikan terlebih dahulu? Tidak. Al-Quran menjelaskan waluton ila qaumihi. Waluton. Ya, ketika Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Lut pertama kali memberikan solusi kebobrokan akhlak dan perangai dengan adanya penyakit liwat yang ada pada kaumnya, itu tidak langsung kemudian to the point. Beliau tidak memberikan solusi-solusi bagaimana liwat ini bisa hilang, bagaimana liwat ini bisa dientaskan, tidak. Tapi beliau memulai dengan cara yang sama sebagaimana para nabi-nabi sebelumnya. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Karena akar permasalahan dari seluruh kebobrokan akhlak, perangai buruk pada masyarakat itu ternyata sekali lagi Nabi Lut mengajarkan kepada kita, ajak mereka untuk memurnikan Allah. Ajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya akar ini sudah terselesaikan, masalah kebobrokan akhlak apapun, seperti apapun, insya Allah akan mudah untuk terselesaikan, subhanallah. Nah, inilah di antara beberapa syubhat yang seringkali ya kita dengar di masyarakat kita, tapi subhanallah ya Al-Quran pun demikian hadis menjadi rujukan dan referensi kita untuk membantah syubhat-syubhat seperti ini, dan semoga kita semakin teguh, semakin tegar di dalam mendakwakan tauhid. Apapun rintangan yang kita hadapi, sebanyak apapun syubhat-syubhat dan suara-suara miring yang kita dengarkan di masyarakat kita. Kemudian di antara yang lain, yang keempat, ya, para ulama mengatakan bahwasanya dakwah tauhid ini adalah dakwah yang sangat dibenci dan dimusuhi oleh ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dibenci dan tidak disukai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita harus menyadari, ya, maka orang-orang muslim yang membenci, tidak suka dengan dakwah tauhid, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang terkena syubhat, terpengaruh dengan musuh-musuh Allah. Karena orang-orang kafir itu sangat membenci orang-orang yang kuat imannya. Musuh-musuh Allah itu tidak suka kalau seandainya ada masyarakat yang kuat di dalam memperjuangkan tauhid. Mereka benci kepada suatu kaum yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka ini adalah sebuah fakta yang tidak terelakkan. Ya, dan
itu sudah terjadi pada umat-umat terdahulu ketika mereka diutus kepada mereka para nabi dan para utusan. Mereka selalu mencela, menghina dan menyematkan gelar-gelar buruk. Ketika utusan pertama Nabi Nuh alaihissalam, coba kita lihat bagaimana respon dan reaksi mereka. Mereka merendahkan, mencaci maki dan menghina Nabi Nuh alaihissalam. Dianggap orang gila dan lain sebagainya. Nabi Lot alaihissalam dianggap unasun yatatoharun. Mereka adalah manusia-manusia sok suci. Pun demikian Nabi Syuaib alaihissalam, ya, dihinakan, dicaci. Ya, seakan-akan Nabi Syuaib itu kalau bukan dari keluarga kita, dari kaum kita, mungkin barangkali dia bukan apa-apa di kalangan yang kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, begitu banyak cacian, hinaan yang dialami oleh Rasulullah. Dan nanti kita akan sampaikan bab khusus, ya, gangguan apa saja yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat di dalam, ya, menekan dakwah tauhid ini. Baik itu gangguan secara fisik maupun gangguan secara yang psikis. Dan Nabi SAW mengalami semuanya. Termasuk diantaranya adalah gangguan secara psikis. Nabi SAW dilabeli sebagai seorang sahir, tukang sihir. Sebagai syair, sebagai tukang syair. Bahkan dianggap sebagai majnun, orang gila. Al-Quran menyebutkan banyak hal. Nabi SAW dianggap sebagai pendongeng, asatirul awalin. Dianggap sebagai rojulan mashur, orang yang terkena sihir. Bahkan dianggap sebagai sobek, kata Abu Lahab, sebagai pengkhianat warisan leluhur. Ini semua adalah resiko bagi seorang yang dai. Dan memang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala benci sekali dengan dakwah tauhid. Maka kalau seandainya kita jumpai ada orang muslim di saat yang sama benci kepada dakwah tauhid, maka besar kemungkinan mereka adalah terkena syubhat orang-orang, ya, dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, ada sebuah kisah yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Terjadi di negara Mesir di tahun 1213 Hijriyah. Ya, di tahun 1213 Hijriyah. Kita tahu negara Mesir adalah negara yang termasuk negara religius yakni saat itu, dan itu diungkapkan oleh seorang ulama besar yang kala itu hidup, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Jabarti rahimahullahu taala. Di tahun itu adalah tahun-tahun perubahan yang sangat-sangat signifikan. Antara sebelumnya negara yang benar-benar religius menjadi, ya, negara yang mungkin agak moderat bahkan terbuka untuk menerima budaya, ajaran, bahkan keyakinan-keyakinan yang berseberangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu diceritakan sendiri oleh Syekh Abdurrahman Al-Jabarti. Karena di tahun itu memang ada penjajahan Perancis, di mana Perancis menjajah negeri Mesir. Mereka berusaha menjauhkan penduduk Mesir yang terkenal dengan religiusnya agar mereka meninggalkan agama. Semua cara dilakukan, semua usaha dikerahkan, ya, baik secara fisik maupun secara non fisik. Akan tetapi hal itu tidak membuahkan hasil, subhanallah. Ternyata mereka gagal total. Semua strategi sudah dilakukan, ternyata tidak membuahkan hasil. Akhirnya kemudian disinilah mereka menemukan sebuah cara. Ternyata cara yang dilakukannya ini benar-benar berhasil dan sukses. Mereka tahu bahwasanya orang-orang Mesir saat itu religius, orang-orang kuat imannya. Maka salah satu cara untuk menjauhkan mereka dari agama, untuk menekan keimanan mereka, itu adalah salah satunya dengan memberikan panggung kepada orang-orang yang benci kepada dakwah tauhid dari kalangan mereka sendiri, subhanallah. Mungkin kalau dulu kita melihat jamaah yang dirahmati Allah, ya, penjajahan yang terjadi di negara kita itu belah bambu. Dan ini benar-benar berhasil. Itu pun dilakukan oleh mereka. Mereka sadar bahwasanya penduduk Mesir saat itu adalah orang-orang yang kuat imannya dan akidahnya lurus, subhanallah. Maka dicarilah siapa di antara mereka yang dijadikan sebagai boneka-boneka untuk mengacaukan, ya, untuk membuat, ya, kekacauan dan keonaran di antara barisan kaum muslimin. Akhirnya
mereka mendapatkan salah satu di antara orang yang selama ini menebarkan dakwah-dakwah yang berseberangan dengan dakwah tauhid, Syekh Bakri. Dan itu diceritakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jabarti. Ya. Maka disinilah kemudian didekati oleh mereka para kolonialis dan para penjajah. Ya. Ketika terjadi dialog, disebutkan apa yang menghalangi engkau, wahai Syekh Bakri. Kenapa engkau tidak berdakwah dengan apa yang menjadi keyakinanmu? Dengan polos dia mengatakan bahwasanya susah. Karena yang kita hadapi adalah orang-orang yang kuat imannya. Karena dia adalah penyuruh kepada kesesatan. Meskipun dia seorang muslim. Ya, kita nggak mungkin bisa membendung kekuatan dari mereka, orang-orang yang kuat akidahnya dan orang-orang yang kuat imannya. Apa yang terjadi? Lah, ini dianggap bagi para kolonials adalah satu peluang besar untuk memecah belah. Ya akhirnya komunitas yang dipimpin oleh Syekh Bakri ini diberikan panggung, didukung. Bahkan sponsorshipnya adalah para kolonial sendiri. Tak tanggung-tanggung 300.000 francs saat itu, sebelum adanya euro saat ini, itu diberikan cuma-cuma guna untuk mendakwakan kesesatan dengan harapan bisa membendung kekuatan besar dakwah tauhid yang saat itu menjadi dominasi yang ada di negeri Mesir. Subhanallah. Apa yang terjadi? Ya, di bulan Rabiul Awal, kata Syekh Bakri, kata Abdurrahman Al-Jabarti, di bulan Rabiul Awal, di tahun yang sama 12-13 Hijriyah, kata Syekh Abdurrahman Al-Jabarti, saat itulah detik-detik terakhir kami menyaksikan bagaimana perubahan yang sangat signifikan dari negara yang dulunya religius berubah ya kepada negara yang memang kalau kita katakan moderat, ya ini nggak ada masalah. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi yang jadi masalah di sini adalah kemudaratan dalam artian orang-orang seperti ini yang dibiayai, yang didukung, yang diberikan panggung oleh para penjajah benar-benar akhirnya mendominasi. Kesesatan akhirnya menjamur tersebar kemana-mana. Orang-orang sudah tidak religius dan tidak kuat lagi. Wanita-wanita sudah mulai berani untuk menampilkan aurat di hadapan masyarakat. Dan itu bisa, waliyadzubillah, bisa kita lihat ini hingga saat ini. Makanya di bulan Rabiul Awal 12-13 Hijriah disinilah Syekh Abdurrahman Al-Jabarti menuliskan detik-detik terakhir perubahan yang sangat signifikan itu. Sampai beliau mengatakan apa rahimahullah ta'ala. Hatta kharaju an syara'i'illah. Sampai sebagian penduduk Mesir yang dulunya religius, mereka bisa keluar meninggalkan syara'i'illah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, ya, hati-hati, tetap kita harus waspada. Bahwasanya sejatinya dakwah ini adalah dakwah yang memang tidak hanya di tahun itu 12-13 sebagaimana diceritakan Syekh Abdurrahman Al-Jabarti menjadi musuh, ya menjadi momok yang menakutkan dari orang-orang kafir. Ini sudah terjadi semenjak Nabi Nuh alaihissalam. Dakwah tauhid selalu dimusuhi. Bahkan sampai di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat. Ya, padahal mereka adalah orang-orang yang sebenarnya lebih mudah. Lalu mereka adalah kaumnya Rasulullah sendiri. Itu adalah kabilahnya sendiri. Mereka juga tahu bagaimana negeri Makkah itu punya sosok, ya, yaitu Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim yakni juga yang meninggikan Ka'bah, dan Ka'bah itulah dianggap sebagai pusat dan merupakan yakni juga magnet yang bisa mendekatkan seluruh kabilah-kabilah dari bangsa Arab. Jadi sejatinya mereka adalah orang-orang yang mungkin dekat, bukan orang awam sebenarnya. Bukan orang-orang yang hidup di pedalaman yang tidak mengenal Allah. Tapi mereka mengenal betul Nabi Ibrahim. Bahkan di situ masih ada situs dan jejaknya, yaitu Ka'bah yang sedang berdiri di situ. Ya, tapi kita lihat bagaimana reaksi dan respon yang mereka. Mereka begitu kejam, bengis terhadap yang dakwah tauhid. Maka seandainya kita melihat pada fenomena saat ini, masyarakat-masyarakat yang mungkin antipati dengan dakwah tauhid, besar kemungkinan mereka ini adalah orang-orang yang terkena syubhat, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yakni saudara-saudara kita yang terkena syubhat yakni seperti ini. Dari kisah yang terjadi di negeri Mesir di tahun 1200
13 inilah mudah-mudahan yang kita semakin bisa tambah tegar dan kuat dalam mempertahankan dan memperjuangkan dakwah tauhid, karena dakwah ini sejatinya adalah dakwah yang memang tidak disukai oleh banyak orang. Adapun yang terakhir, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, ya, di antara ya bukti yang lain dan bukti yang kelima akan pentingnya dan urgensi dakwah tauhid. Ingatlah bahwasanya dakwah tauhid ini adalah dakwah, ya, yang akan mengikat kaum muslimin dengan ikatan yang abadi dan kekal, tidak hanya di dunia, dan ini akan bertahan insyaallah taala sampai di akhirat kelak. Ikatan dan simpul yang paling kuat adalah simpul iman dan simpul akidah yang kuat dan lurus. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Zukhruf ayat 67, Al-akhilla yawma idin ba'dum li ba'din adun illal muttaqin. Jadi orang yang saling, ya, disatukan karena kesamaan visi, kesamaan misi di dunia, kalau itu bukan diikat dengan simpul tauhid dan simpul yang iman, apapun namanya, perkumpulan manapun, asosiasi apapun jenisnya, kalau itu hanya sekedar mengumpulkan sebanyak-banyaknya manusia, hanya mengumpulkan tubuh, hanya perkumpulan jasad, meskipun memiliki kesamaan visi dan misi, tapi itu bukan karena kesamaan visi dan misi tauhid dan dakwah yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Al-Quran mengatakan aduun, suatu saat nanti mereka yang membangga-banggakan diri di dunia karena memiliki komunitas yang paling banyak, member dan follower yang tidak terhingga. Pun demikian komunitas ini dianggap merajai di semua strata sosial masyarakat. Ingat, kalau seandainya hanya sekedar perkumpulan jasad, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan surat Az-Zukhruf ayat 67, beliau mengatakan apa? Perkumpulan jasad ini tidak akan bertahan lama. Di dunia, cepat atau lambat mereka akan terpecah belah. Karena suatu saat nanti ketika ada tabrakan kepentingan dan ada pertentangan keinginan, karena memang tidak memiliki konsep di dalam berdakwah yang sama, hanya mereka memiliki ego dan kepentingan dunia saja yang sama, hal ini tidak akan bertahan lama. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa, orang-orang yang diikat dengan simpul iman, dengan akidah yang lurus, inilah yang akan bertahan. Sebesar apapun yakni badai, rintangan dakwah, mereka akan tetap bertahan dan tidak akan goyah. Dan sebanyak apapun halangan, risiko di dalam mereka berdakwah, tidak akan menjadikan mereka berguguran. Karena mereka sudah diikat dengan ikatan yang paling kuat, yaitu ilal muttaqin. Dan ikatan ini selain menjadikan orang semakin tegar di dalam berdakwah, ikatan inilah, kata Syekh Utsaimin, yang akan kekal dan abadi, yang hingga mengantarkan mereka persahabatan dan perkumpulan di dunia ini akan bertahan terus hingga nantinya mereka akan berjumpa di jannah, subhanallah. Maka oleh karenanya para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, inilah di antara 5 bukti yang menunjukkan, ya, bahwasanya urgensi dakwah tauhid ini bukan perkara yang bisa ditawar-tawar lagi. Ya, dakwah tauhid itu adalah harga mati yang harus tetap kita perjuangkan dan kita korbankan dan kita harus kita bela. Karena itu adalah misi utama bagaimana kita mengajak umat dan masyarakat kini ini untuk mengenal, ya, kewajiban kita sebagai makhluk di hadapan Allah. Supaya kita tahu bahwasanya tingkatan iman yang paling tinggi itu adalah tingkatan la ilaha illallah. Supaya kita tahu bahwasanya misi seluruh para nabi ternyata sama, yaitu dakwah tauhid. Maka semua syubhat-syubhat yang sudah kita sampaikan mudah-mudahan mampu kita tepis dengan mudah sebagaimana hujah-hujah dan argumentasi yang sudah kita ulas tadi. Bahkan dengan dakwah tauhid inilah para ulama mengatakan dakwah tauhid ini memang sengaja dibenci dan tidak disukai oleh musuh-musuh Allah. Maka hal ini akan semakin menjadikan kita semakin sabar, semakin tabah dalam menghadapi resiko di dalam dakwah. Dan yang terakhir ingatlah,
Ya, pertahankan dakwah tauhid ini karena kata Syekh Utsaimin, ikatan dan simpul iman yang paling kuat. Ya, dan tidak akan goyah dan berguguran dalam kita menghadapi berbagai risiko, halangan dan rintangan dakwah, dan simpul iman yang paling kuat inilah yang akan bisa mengantarkan kita nantinya di jannah kelak. Ya, semoga bermanfaat dan semoga apa yang kami sampaikan ini memberikan faedah dan inspirasi dalam kehidupan kita untuk selalu memperjuangkan dakwah tauhid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.